Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mana Ustaz? Lagi di rumah. Di rumah, Alhamdulillah. di rumah aja. Di rumah aja. Alhamdulillah. Ini barusan Seru kita bicara. pembahasannya itu. Memang Ipo guru saya ini cium tangan Aduh, dari aduh. sini. Saya yang cium tangan harusnya nih. Dari 2008 jadi guru kita, Masya Allah. Ini Ustaz, kita kan bahas Ya. Ustaz, bagaimana misalnya wanita berbisnis. Sekarang ini Hmm. dulu udah banyak kata kementerian, usaha-usaha di Indonesia yang UKM itu 60% adalah wanita. Gitu. 60%. Ini data hari ini ya. Jadi memang banyak Di banget pasar gitu. itu kan yang jualan banyak ibu-ibu. Nah, Mama. mungkin Ustadz bisa ngasih tahu Ustadz bagaimana rule-nya, cara mainnya ada seorang wanita seperti apa Ustadz? Saya tadi dengar prolog dari Mas Ipo ya, luar biasa ya. Jangan salah kalau bisnisnya bagus tapi suami yang nggak ridho, nanti nggak masuk surga. Wih, mikir saya. Mikir tuh. Jadi suami juga jangan egois gitu kan, jangan merasa megang kunci surga istri juga kan, kasihan kan. Makanya saya sering ngomong sama istri saya, pagi, siang, sore, malam, papa redo, mama redo, redo banget, ridho. Kita emang ngomong secara verbal ke istri gitu, bahwa bukan cuma sayang, bukan cuma cinta, tapi pokoknya yang mama lakuin, papa redo, papa seneng gitu. Yang penting jangan lupa komisi gitu. Cocok. Ya habis prinsipnya kacau juga kok. Ini ada sisanya. Mama, Mudorobah ya, mudorobah. ada. Prinsipnya nggak bener kok. Masa katanya begini. Duit papa, duit mama juga. Gitu katanya. Tapi giliran duit mama, rekeningnya beda. Nah, bener. Kan udah ada singkatannya Ustadz. Apa itu? Suami. Suami itu singkatan Ustadz. Apa tuh? Suami, seluruh uang adalah milik istri. Nasib lah udah kita. Iya, jadi buat para suami yang ikut hadir, kalimat ini bukan kalimat bercanda, dan jangan pelit dengan kalimat ini. Jangan sampai, apalagi nggak pernah mengatakan, bahwa katakan dengan tulus ke istri, bener mah, pokoknya papa ridho. Bener bu, ayah ridho. Ibu mau pergi ke mertua, walaupun nggak bilang ayah ridho. Walaupun ibu nggak bilang ayah percaya, gitu. Harus tuh. Ya. Harus, karena kan di dalam Islam, saying something itu juga needed gitu. Diperluin. Ya. Mengucapkan sesuatu diperluin. Kenapa syahadat itu harus lisaniyah, harus asyhadu? Karena emang nggak boleh nggak diucapin, harus diucapin. Gitu. Nah, tadi saya mendengar menit-menit pertama dari Mas Ipo, iya benar, luar biasa, betul. Jangan sampai kemudian kita juga tidak membuat istri kita itu menjadi plong. Suami setuju nggak ya? Kok kayaknya nggak setuju ya? Demen nggak ya? Kok kayaknya nggak demen ya? Padahal kan belum tentu juga gitu. Hanya karena nggak mengatakan, ya kan? Kenalkan oleh sejarah Rasulullah dan Khadijah kan? Ya. Sosiopreneur perempuan Islam pertama ya Khadijah. Sosiopreneur banget. Dagangnya itu kan untuk suami, dagangnya dia untuk Allah, untuk Rasul. Bahkan ketika wafatnya Khadijah, kemarin kan kita haul ya, tanggal 11 Ramadan kemarin wafatnya ibunda kita, Sayyidatina Khadijah. Bahkan saat wafat, dia nggak ngebacain tuh, wahai suamiku, hitung-hitungan yuk, udah berapa sih yang aku kasih kepadamu? Enggak loh. Enggak loh. Atau udah jadi apa sih yang aku berikan? Enggak loh. Yang Khadijah minta cuma kain kafan yang dilapisi sama sorbannya Nabi. Itu aja. Masya Allah. Itu aja. Dan itu pun kan diminta sama Khadijah tidak langsung ke suami saking malunya. Mintanya kemana? Ke Fatimah Zahra. Masya Allah. Wahai Fatimah, bilang sama ayahmu, aku nih takut sekali sama siksa kubur. Takut sekali sama pertanyaan kubur. Kalau bisa, wah saya pengen nangis. Kata Khadijah tuh kalau bisa,
mintakan kepada ayahmu, aku minta sorban yang biasa beliau pakai kalau menerima wahyu. Ya Allah, itu sosiopreneur banget kan, untuk keluarga gitu loh, untuk suami gitu, luar biasa gitu. Kan banyak orang kan usaha untuk angsuran mobilnya, gitu. Usaha buat dia bangun rumah, usaha buat dia hidup lebih enak gitu loh. Kalau bisa dari awal kita ingatkan siapapun dia, perempuan atau laki-laki, bahwa ketika dia berbuat, sekalinya berbuat buat orang lain, nanti bonus pasti ngalir buat dia. Saya ada cerita tukang ikat pinggang, jadi tukang gesper itu yang suka digelendangin. Dia ngetok-ngetok pintu orang tuh agar orang itu mau ikut bangun musola di kampung dia, di kampung mereka. Jadi dia ini wakaf musola. Wakaf tanah buat musola. Terus dia berpikir, aku kan sudah wakaf tanah, ya ayo dong rame-rame kita bangun musola. Terus dia ketok tuh pintu-pintu tangga kanan kiri gitu. Alhamdulillah nggak ada yang respon. Terus dia bilang sama anaknya, kita ke Allah yuk. Kita bilang sama Allah, ya Allah, ya udahlah, pokoknya selakunya gesper, selakunya ikat pinggang, itu buat engkau ya Allah. Tahu nggak? Merinding saya. Yang selesai itu masjid loh, bukan musola. Atau gimana dia udah order ini, order itu, order ini, order yang bukan cuma di gesper. Nah, jadi dia dijawab sama Allah nawaitunya, ya, dengan diangkat kemudian derajatnya, dan selesai memang dengan niatnya itu. Jadi alih-alih dia ketok pintu orang, dia ketok pintunya Allah, terus dia bilang, oke, ini buat engkau aja deh, yang penting ini musola kebangun itu. Wah, terjadinya malah lebih dahsyat lah. Nah, buat istri-istri gitu kan, istri-istri juga kalau misalkan nanti dia berusaha, kalimatnya jangan nyolot. Kan kadang-kadang ada istri berusaha karena nyolot gitu, sebel sama suaminya kan. Apa gue minta pelit banget, jadi gue jaga diri aja. Itu nggak boleh, dari awal auranya udah jelas. Auranya udah ngambek gitu. Iya kan? Nah, jadi kan bisa begini ya. Ya Allah, aku tahu suamiku puyeng. Dia anak pertama dari 6 bersaudara. Sementara seluruh adik-adiknya masih dia biayai. Ya Allah, izinkan aku istrinya membantu dia. Wah, mulia. Kalau itu, wow, top markot, top itu. Terus visi misinya lagi nih buat perempuan-perempuan. Tambahin. Dan membantu para istri yang lain, gitu, dari para suami yang lain, bukan suamiku ya, suami yang lain, agar bisa kemudian membantu suami-suaminya juga. Top lah udah, top. Nanti akan lahir tuh Sri-kandi muslimah ya, pedagang-pedagang muslimah di Indonesia dan di dunia. Dan saya termasuk yang suka ngebantah, suka reste, suka ngelawan sama orang-orang yang selalu bilang, udah istri kerjaannya ngurus rumah tangga, udah istri kerjaannya ngurus anak, kerjaannya ngurus suami. Jangan, nggak boleh, udah jelas-jelas. Ya, bos pertamanya Rasulullah itu perempuan. Jauh sebelum dia jadi nabinya gitu, sebelum beliau jadi nabi. Tapi apakah sebelum jadi nabi bukan berarti Rasulullah itu rasul? Oh, syahadat dari dulu udah begitu kan? Dari zaman Nabi Adam kan maharnya udah syahadat ya. Sampai Nabi Adam nanya kan, emang siapa sih nama ini kok ada di tiang-tiang sorga, ada di tiang-tiang ars, ada kemudian menjadi maharku juga Berarti kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti pengakuan Nabi terhadap seorang perempuan bukan cuman boleh loh, tapi rela menjadi bisnis partnernya kan, rela menjadi mitranya kan. Allah. Jadi jangan khawatir perempuan-perempuan, jangan khawatir, yang penting diperhatikan gitu kan. Jangan bersepi-sepi, mentang-mentang dagang lalu ya kan beda juga ya kan antara gitu kan. Jangan sampai suami jadi cemburu, jangan sampai suami jadi malah bertanya. Atau ngenalin, kalau ada yang pembeli yang kelihatan modus, kenalin. Dan harus tegas. Dan laki-laki seneng kok sama perempuan yang tegas. Jangan macam-macam ya, gue udah punya laki loh.
Itu orang langsung kemudian, terus maaf nih, maaf, yaudah kita judul cuman jual beli aja nih, jual beli BP, hasil BP, British Veteran, British Veteran. saya make loh di rumah, padahal saya jualan juga. Tapi Iya, emang iya. beda kok, beda, British Veteran itu beda. Iya. Kenapa Mas, coba? Kenapa, Ustaz? Bedanya di mana? Hah? Di mana, Ustaz? Di mana, Dari Ustaz? hati yang punyanya beda. Akbar. Amin, 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 amin. Itu nawaitunya beda, ya kan? Terus aura kan gini ya, boleh buktiin. Kita beli mie ayam, kita punya langganan kan mie ayam kan? Ya. Ada langganan bakso kan? Ada langganan siomay, langganan ketoprak, langganan soto gitu kan? Ada satu kali misalkan rasanya nih nggak enak gitu. Orangnya sama, bumbunya sama, cara ngeraciknya sama, tapi beda. Boleh nanya sama dia. Oh, mau nanya. Kemarin lagi berantem sama laki ya. Yes. Jadi pengaruh gitu. Dan saya bilang sama teman-teman, kalau mau beli bukan berarti saya nyuruh hitung-hitungan. Tapi emang beda. Belilah sama pedagang yang hatinya baik. Kenapa? Yang kita beli dari dia itu barokah. Iya, iya. Barokah. Beda bos, biar gimana beda. Kita nggak bisa ngomong gini ya, asal mau belanja bilang-bilang. Ya terhadap yang kita nggak bisa cari tahu ya mau apa cari tahunya. Ya, tapi terhadap yang kita tahu ada choice, ya kenapa nggak choice yang itu kan gitu. Ya, kita beli kain di Jomblo. Ya, tapi Jomblo ini nanggung orang tuanya. Ada kita beli kain di orang yang nggak Jomblo, tapi orang ini nggak nanggung anak-anaknya. Tuh saya mah lebih yang Jomblo yang nanggung orang tuanya. Kenapa? Ya. Lah ya nitip sedekah aja lah hitung-hitung. Betul. Nah kembali ke perempuan yang berusaha nih Mas Ipo. Alhamdulillah guru saya itu perempuan. Masya Allah. Jadi guru-guru dakwah saya perempuan, guru-guru dagang saya perempuan. Jadi saya ini diasuh dari kecil oleh 3 perempuan. Umi Iyo, Nenek Iyo, yang ibunya ibu saya, Nenek Iyo. Yang kedua adalah ibu saya, Ibu Uum. Yang ketiga kakaknya ibu saya, Ibu Noni. Dan 3-tiganya guru ngaji dan pedagang semua. Masya Allah. Oh benar. Satu hari saya ada di luar rumah. Di luar rumah itu ada madrasah Al-Mansuriyah. Tempat saya lahir. Makanya namanya Mansur. Nah, dulu muridnya itu ada sekitar 1.700 orang. Tahun-tahun 80-an. Ibu saya ngajak saya ke depan. Kemudian saya disuruh lihat. Itu kalimatnya udah kayak seorang Ipo gitu. Kalimatnya tuh udah kayak orang the greatest motivator in the world. Apa kata ibu saya? Nama asli saya kan Jam'an. Tahu, nanti kita kasih hadiah BP. Biar sehat. Siap. Oh ya kemarin makasih loh ngingetin teman-teman tentang imunitas. Jadi terhadap vitamin jangan maruk. Ya. Terhadap suplemen jangan maruk. Itu benar Mas Iko. Benar, karena nanti akan nabrak dengan darah, oksigen dalam tubuh. Orang main hajar vitamin misalkan 1000 cc, 1000, ngapain gitu loh. Ya cukup 500 kenapa harus 1000 gitu loh. Cukup 250 kenapa harus 500 gitu kan. Jangan sampai mungkin semua dilalap, akhirnya darah kita jadi berantakan. Benar banget. Nah itu yang saya bilang hati Mas Ipo baik tuh di situ. Amin. Iya, Dosa, ada orang beli, enggak banyak orang begitu. Ada orang nih beli sepeti, dia senang aja. Padahal tahu bakal busuk tuh kalau telur sepeti. Pedagang yang baik ngingetin, ini buat apa Bu? Buat dijual lagi, buat dibagiin, apa buat apa? Ya buat di rumah lah standby. Hati-hati kalau buat standby di rumah busuk deh. Biar taruh di kulkas juga busuk. Nggak enak telurnya. Udah lah, beli 1-2 kilo aja, kita nanti beli lagi gitu. Nah, kan kalau pedagang yang nggak baik gimana? Ya malah seneng kan, lo mau jualin kayak, lo mau busuk kayak, terserah. Oke, kembali ke ibu saya.
Jadi berbahagialah para perempuan-perempuan di dunia ini, bahwa ternyata emang nggak ada laki-laki yang nggak bisa kalau nggak ada perempuan. Mulai dari Adam minta Hawa, betul kan? Ya. Kemudian juga para nabi yang lain. Terus kemudian ya Nabi Muhammad sendiri, Allah berkali-kali. Perempuan-perempuan hebat semua tuh di belakang beliau kan, di samping beliau ada Aminah ibunya, ya kan? Terus jangan lupa loh, istri-istrinya para sahabat kan tidak diceritakan, padahal kan istrinya Umar, istrinya Abu Bakar, itu top-top semua itu. Ya. Nah, ibu saya waktu itu ngajak saya pergi keluar rumah, lalu bilang begini, Mas itu. Ya. Jaman, coba lihat ada apa di depan ini. Coba kamu lihat apa. Saya dengan kacamata seorang anak melihat pohon sawo. Dia bilang, pohon sawo. Apalagi pohon blimbing, apalagi pohon bisbul. Tahu nggak bisbul? Nah, bisbul ini buahnya kayak pohon mangga, kayak buah mangga, tapi dia beludru. Beludru. Itu buat cantik banget. Beludru. Kalau dipegang tuh kayak megang karpet yang mahal itu. Wah, ya, beludru. Terus apalagi kata ibu saya? Apalagi ya, itu mainan. Ya wajar karena saya tidak bisa melihat pasang. Ibu saya bertanya tuh maksudnya beliau adalah, lihat ini ada orang banyak, masa kamu nggak mau dagang? Nah, waktu itu setelah baca, ngebacain dan tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh ibu saya bilang begini, kamu nggak ngelihat itu orang ada banyak, ada 1.700 loh anak-anak, emang nggak jajan, nggak mau dagang. Ibu saya perempuan, ya. Masuk Mir. Jadi rumah saya sama pasar itu dekat. Dan disitulah saya belajar tentang nama. Saya ulangi ya. Disitulah pertama kalinya saya belajar tentang nama. Bagaimana nama itu lebih mahal daripada uang. Nama itu lebih mahal daripada segala modal yang dibutuhkan oleh manusia. Tambang, tanah, ya, kaplingan, benda-benda. Dari mana saya tahunya? Saya jalan tuh sama ibu ke pasar. Apa kata ibu saya? Tahu nggak yang pertama kali, ini izin Allah cerita pakai bahasa saya, yang Allah pertaruhkan buat manusia pertama kali, yang Allah ceritakan untuk manusia pertama kali, yang Allah kemudian banggakan untuk pertama kalinya kepada apa tuh? Saya diam aja waktu mau ngerti, kelas saya anak dan junior masih SD kelas 4 kelas 5 saat itu. Kata ibu saya apa? Yang pertama kali Allah perkenalkan bukan hartanya, bukan ciptaan, ya, tapi namanya. Keren ini, kalau bukan ahli tafsir nggak begitu tuh omongannya. Izin Allah, Allahumma sholli ala. Apa kata ibu saya? Lihat tuh, Bismillah. Jadi pertama kali Allah ngomongnya tentang namanya. Betapa nama itu penting gitu. Baru yang kedua Allah cerita tentang benda kan. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Yang pertama Allah nyodorin apa? Nama dia. Bahwa nama dia itu layak dipercaya, layak disembah, layak kemudian diikuti, layak dituruti, nggak layak kemudian dibelakangin, nggak layak dilawan, nggak layak kemudian didurhakai. Nama. Nah, nyampailah kemudian ke pasar. Nyampailah ke pasar. Begitu nyampe ke pasar, ibu saya bilang, Ci, gitu, tolong nih kerupuk bangkot kasih si Ustadz. Ini Ustadz kecil, kayak cilik, gitu. Kasih ini sih, jangan tuh, biar dia dagang, gitu. Dan itu doa ibu saya dari dulu begitu. Ya. Biar dagang. Itu kan dahsyat loh. Dahsyat loh. Kultur orang Betawi zaman dulu tuh. Nggak ada yang mikir kerja tuh, nggak ada, mikirnya dagang. Nah, terus saya perhatiin tuh, ibu saya kok ngomong enak aja, perintah-perintahnya itu loh. Nggak banget. Itu kerupuk bangka, kerupuk yang kuning nih, terus ini makanan kecil-kecil apa semua, masih zaman Kiki apa segala macam zaman dulu.
Cuman, kasih itu. Terus ajarin berapa duit satunya itu jadi berapa. Terus saya diajarin tuh Mas Inci. Nah, besoknya udah langsung gelar lapak. Nah, itu yang ngajar siapa? Seorang perempuan. Dan apakah ibu saya nggak dagang? Duh, dia malah dagangnya lebih gede lagi, dia punya toko. Masya Allah. Dia punya lapak gitu loh. Terus nenek saya juga gitu. Nenek saya itu sama ibu bibi saya, ibu Noni, itu guru ngaji pagi, siang, malam. Ya, ada yang umur 40-an tahun, follower yang umur 40-an tahun itu ngalamin tuh ngaji, tapi kita beli makanan yang dijual sama ustazah. Kita ngaji nggak bayar, tapi ustazahnya buka warung di depan itu loh. Iya, dan nggak gini juga, lo kalau nggak beli nggak boleh ngaji, nggak gitu juga. Nah, di kemudian hari saya menulis tuh tentang kisah indah itu. Menjadi apa? Kita yang diperlukan itu menciptakan pasar. Udah otomatis orang beli gitu loh. Pasarnya aja diciptain gitu. Nah, orang tua saya tuh nyiptain majelis taklim dengan izin Allah, membuka majelis taklim, nyiptain pengajian, buka pengajian, nyiptain sekolah, bikin pemudi sekolah. Akhirnya pasar terjadi. Namanya anak sekolah kan beli pensil, beli pulpen, dan hebatnya tidak saya mendapati mereka berlaku arogan. Nggak ada. Yang laki-laki pun gitu ya, ada Kiai Haji Ahmadi Muhammad, ada Kiai Haji Akib, ada Kiai Sanusi Hasan, semuanya nggak ada yang arogan. Maksudnya gimana? Ada yang jual pensil dipersilahkan, ada yang jual pulpen dipersilahkan, ada yang jual kerupuk Bangka juga seperti yang saya jual dipersilahkan. Masya Allah. Gitu Mas Ipo. Jadi ibu-ibu harus semangat jualan, dan hari ini harinya ibu-ibu. Masya Allah. Banyak pedagang langsung itu benar hebat kan. Termasuk istri saya tuh Mas Ipo. Iya. Saya promosi ya. Pak Mai. Ya itu nyenengin istri saya nih. Ada yang perlu korban sama istri saya tuh. Nomor telepon Ustaz, nomor telepon. Iya. Terakhir istri saya jualan itu duren. Mas Ibu, saya kirimin ya. Saya kirimin ya. Duren istri saya ya. Ya, saya kirimin nanti kalian sama nomor rekening istri saya. Sekalian ongkir, Ustaz, ongkir. Ongkir. Silakan Mas Ibu. Ya, Masya Allah. Saya baru kali ini dapat ceritanya tuh tentang Ibu Ustadz. Dulu kan pernah Ustadz umroh sama saya juga. Beliau juga cerita. Almarhum cerita waktu itu. Dia bilang, saya doain tuh sejak kecil tuh, gini tuh, biar ngerti sama Allah, biar gitu waktu itu cerita sama saya. Jadi waktu yang lain jemaah lagi shopping di pasar kurma, saya sama istri kan nggak terlalu shopping, jadi kita udah cepat selesai. Jadi saya sama istri sama ibunya Ustadz cerita tuh tentang masa kecilnya Ustadz. Tapi nggak cerita aneh ngompol kan, nggak kan? Aneh sampai SMP ngumpul, kacau. Udah pakai capung nih, user capung ini tuh, tetap aja ngompol, kacau. Saya pernah suatu saat saya nginep di rumah tante saya, kan takut ini takut ngompol kan. Ya Allah, saya kehilangan akal. Masih saya kehilangan akal, tau nggak? Saya ikat pakai plastik loh. Saya mikir gini, kalau kencing dia kencing di plastik. Alhamdulillah kok pagi-pagi bengkak. Aduh. Dan saya alhamdulillah ketemu istri kan. Nah, begitu saya ketemu istri, ketemu mertua perempuan. Waktu itu mertua perempuan janda. Jadi waktu saya menjadi mantu, itu percis 40 hari meninggalnya mertua laki. Ternyata mertua perempuan ini dagang juga. Pedagang. Dan sampai hari ini tidak pernah yang namanya mertua perempuan saya itu minta duit. Gak pernah. Masya Allah. Tahu nggak salah satunya kenapa dia nggak pernah minta? Ya dia punya dagangan. Cukup. Itu rahasianya. Cukup itu. Ngapain gue minta sama mantu gue yang malah ini baru terjadi nih kemarin nih. Ini harusnya istri saya ikut ini.
Itu mertua saya tiba-tiba nanya begini sama anaknya, sama istri saya. Nun, si Jaman itu bilangin, diem-diem aja, ada duit nggak itu? Kan corona orang lagi pada nggak ada duit, ini ada duit nggak? Kalau nggak ada duit ngomong sini sama emak gitu. Luar biasa. Oh. Masya Terus saya Allah. tanya sama istri saya, tanyain, mau ngasih berapa gitu. Jawabannya tuh bener banget. Apa kata mertua saya? Dia maunya berapa? Coba. Wih. Masya Allah. Mental kaya. Mental kaya. Mental kaya. Ya silakan, barangkali dia mau nanya-nanya juga masih kok, monggo. Ya, ini Ustadz. Jadi saya tadi kan menyampaikan ya beberapa tindakan atau sikap kita sebagai wanita ya. Kalau misalnya berbisnis, jangan meremehkan suami, walaupun income kita lebih besar, ya. Itu Khadijah sama Nabi itu kan couplepreneur. Semua orang tahu bahwa Khadijah lebih kaya gitu. Tapi Khadijah tidak meremehkan juga gitu. Betul. Ya kan? Gitu. Terus juga jangan sampai mengabaikan perannya sebagai ibu, sebagai istri, mengabaikan perannya yang mengurus rumah dan rumah tangga ya. Ini adalah prioritas gitu. Gitu. Terus juga ada baiknya wanita itu jangan sampai terbawa stres. Jadi Ustadz, ini wanita kan punya oksitosin lebih banyak Ustadz. Nah itu hormon rohim, hormon kasih sayang. Jadi itu yang membuat wanita lebih sayang sama anak. Makanya nyusui, gendong lama-lama itu kuat. Karena oksitosin ini memang banyak gitu. Makanya kalau makin nyusui, makin sayang gitu. Beda sama laki-laki, pegel biasanya. Bener. Itu bener. Ngalamin soalnya. Nah, jadi jangan sampai stres. Kalau stres itu oksitosinnya berkurang. Kalau oksitosin berkurang, akhirnya ASI nggak lancar. Atau kadang-kadang tuh susah melahirkan. Ya, dan sebenarnya kasus akhirnya itu mohon maaf ya susah punya anak juga. Nah, jadi silakan berbisnis, jangan sampai stres. Yang stres itu harusnya laki-laki. Yes. Jadi laki-laki jiwanya harus fighter. Laki-laki itu memang testosteron lebih banyak. Ya, laki-laki zaman dulu cari nafkah gimana? Berburu, menombak, memanah, melompat, menyelam, bahkan bertarung sama hewan supaya dapat nafkah. Allah. Ya. Nah, sekarang semangat bertarung itu dituangkan pada bisnis gitu. Jadi memang cara mainnya agak berbeda gitu. Jadi akhirnya saling melengkapi gitu, Ustaz. Cakep deh. Ngomong-ngomong, kalau istrinya Mas Ipo bagaimana nih ceritanya? Kan belum banyak diceritain nih sosoknya. Saya semua sejak saya nikah, Ustaz, itu rekening semua istri yang pegang. Ya, rekening semua istri yang pegang, password juga, PIN juga, termasuk juga sosial media tuh istri yang lebih tahu daripada saya. Jadi memang kita nggak ada rahasia. Diisiin nggak? Dikasih doang, diisiin nggak? Main teh gimana? Token saya yang pegang ya? Enggak usah. Iya. Jadi pepatah Cina bilang, untuk masih po banget istri. Jadi pepatah Cina kan bilang, Ustadz, istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai, jangan dijadikan istri. Simpel banget. Istri jangan dicurigai. Kalau dicurigai, jangan dijadikan istri. Jangan bawaannya curiga gitu, kayak KPK, BPK, itu kan audit duit. Ngaudit mulu ya? Iya benar itu benar. Dan nyenengin kok sebenarnya menyerahkan ke istri itu nyenengin. Ya betul. Nyenengin apa ya? Dia istri itu adalah ahli keuangan terbaik di dunia. Yes. Istri itu. Karena pandangannya sering jauh gitu. Jauh gitu pandangannya. Beda sama kita laki-laki gitu. Maunya cepat habis itu. Jadi kalau perempuan enggak. Yeah. Dan wanita zaman sekarang kan juga pintar nyari duit, Ustaz. Pintar nyari duit. Jadi kita udah sembunyiin, dia cari, Ustaz, dapat. Oh. Terus juga wanita itu punya kelemahan. Istri saya denger tuh, Pak. Punya kelemahan juga, Ustaz. Lagi gimana? Oh, nggak pakai jilbab. Ya udah, oke. Terus juga istri itu punya kelemahan, Ustaz. Jadi hobinya tuh shopping biasanya. Shopping. Nggak bisa ngontrol biasanya, secara umum ya, secara umum. Makanya kalau masuk ke mall, itu biasanya doanya, ya Allah aku berlindung dari godaan sale. Yang mall kan pada tutup, Ustaz. Suami pada berdoa, Alhamdulillah. Gitu. Tapi, Bo, yang nggak boleh juga kita nih orang tua
nggak lakuin adalah seperti orang tua saya mengajar saya. Ya. Gitu loh. Jadi ajarkan anak-anak tuh bukan cuma belajar ilmu-ilmu sekolah, tapi belajar ilmu-ilmu dagang. Yes. Belajar ilmu-ilmu usaha, gitu loh. Ajak anak, misalkan gini, ibu adalah tukang gado-gado, ya. Ibu tukang gado-gado. Jangan belanja sendirian. Gitu. Bawa anak, terus kasih tahu ini loh, nah ini daun singkong, ini daun pare, ini parenya, ini kemudian kacang tanah. Kenapa kita perlu ini perlu itu? Ajarin, ada interaksi di sana, gitu. Nanti orang tuanya buka warung gado-gado, tapi entar anaknya buka 1000 warung gado-gado. Gitu. Amin, amin, amin. Franchise.